Lukas menatap jendela di sampingnya. Teman-temannya tampak sibuk bermain basket di lapangan. Lukas menolak bergabung. Ia memilih duduk dan menatap permainan teman-temannya dari lantai 2 di kelasnya. Ken, Roy, dan Green tampak tersenyum lebar karena berhasil mencetak poin. Melihat itu, Lukas tampak tersenyum tipis. Ya, walaupun mereka tidak bersahabat lagi, namun Lukas masih sering memperhatikan ketiga sahabatnya ini dari jauh. Green melihat Lukas yang menatap Ken, lalu tak sengaja menatap Green. Melihat itu, Lukas langsung menutup jendela dan mengusap wajahnya kasar. Sepertinya Lukas ketahuan oleh Green. Jam istirahat berbunyi. Teman-temannya memilih kembali ke kelas untuk mengistirahatkan tubuh mereka setelah berolahraga. Kate melangkah mendekati meja Lukas dengan membawa sekotak makanan. Namun belum juga sampai di meja, Lukas sudah memilih bangkit dan pergi menghindari Kate. Kate mencoba mengikuti Lukas, namun langkah kaki Lukas semakin cepat, membuat Kate sulit mengimbangi Lukas dan tertinggal jauh. Lukas mengelus dadanya melihat Kate yang sudah tidak ada di belakangnya. Saat ini Lukas berada di taman belakang sekolah. Ada sebuah pohon besar yang berdiri kokoh di ujung taman. Dengan santai, Lukas melangkahkan kakinya mendekati pohon dan mendudukkan dirinya. Suasana benar-benar sepi. Lukas menyukai ini. Matanya perlahan menutup seiring dengan angin sepoi-sepoi yang membuatnya jatuh ke dalam alam mimpi, dan akhirnya Lukas tertidur. Green melangkah pelan mendekati Lukas dengan minuman kaleng di tangannya. Ketika sampai di depan Lukas, Green meletakkan minuman kaleng di rerumputan. Green melihat wajah Lukas yang tampak lelah, kerutan di dahi saat tidur, menambah bukti bahwa Lukas benar-benar tidak dalam keadaan baik. Green mengangkat tangannya, mencoba mengelus rambut Lukas. Namun pergerakan kecil Lukas membuat Green mengurungkan niatnya dan berbalik pergi meninggalkan Lukas yang masih tertidur dengan tenang. Setelah 30 menit tertidur, Lukas terbangun ketika mendengar bunyi bel, tanda istirahat telah berakhir. Lukas menguap lebar dan mengucek matanya, serta merenggangkan tubuhnya yang terasa kaku. Lukas mengernyitkan dahinya melihat minuman kaleng di rerumputan di dekatnya. Ia ingat bahwa sebelum ia tidur, tidak ada apa-apa di sekitar pohon besar ini. Namun Lukas memilih acuh dan mengambil minuman kaleng tersebut. Sangat kebetulan tenggorokannya benar-benar kering. Lukas membuka minuman kaleng dan meminumnya sambil berjalan menuju kelasnya. Sedangkan di balik dinding, Green tersenyum melihat Lukas. Setelah menjalankan kegiatan sekolah yang membosankan, Lukas akhirnya bisa pulang. Untung saja Kate sudah dijemput dengan supirnya, sehingga Lukas tak perlu sibuk menghindari Kate. Ketika sampai di gerbang, Lukas mengernyitkan dahinya sebab tak melihat mobil sang supir yang menjemputnya. Biasanya sang supir sudah di depan gerbang bahkan 30 menit sebelum bel pulang. Lukas panggil seseorang dari arah belakang. Lukas refleks membalikkan badannya. Muka datar, Lukas menatap Winter dan Ben. Winter, koreksi Winter dengan kesal, melihat Lukas yang masih memanggilnya muka datar. Halo Ben. Lukas tak peduli dan memilih berjongkok, menyejajarkan dirinya di depan Ben. Halo Lukas. Ben memeluk Lukas erat. Ah, kau sedikit lebih berisi sekarang, ucap Lukas. Ben langsung melepaskan pelukan dan menatap Lukas kesal. Apa maksud ucapanmu itu? Aku bertambah gemuk? Tanya Ben dengan kedua pipi digembungkan. Lukas langsung tertawa lebar dan mengacak rambut Ben. Hei, kau juga semakin tampan saja, ucap Lukas yang membuat tawa lebar Ben terbit. Benarkah aku tampan? Tanya Ben senang. Yah, kau tampan.
Tapi aku jauh lebih tampan darimu, ucap Lukas. Ben melipat tangannya di dada, kesal melihat Lukas yang selalu saja menggodanya. Lukas tertawa melihat Ben yang kesal, dan ekspresinya sangat menggemaskan, membuat Lukas langsung menggendong Ben. Ben langsung tertawa lebar ketika Lukas menggendongnya. "Lukas, di mana Cindy dan Tiara?" tanya Ben. Lukas menghentikan tawanya dan terdiam menatap Ben. Lukas bingung harus menjawab apa. Ia melihat ke arah Winter yang juga menunggu jawaban Lukas. "Bisa kita naik ke mobilmu? Aku akan menceritakan semuanya," ucap Lukas menatap Winter yang diangguki oleh Winter. Ben tampak tertawa lebar bermain bersama teman-temannya di panti asuhan. Lukas dan Winter tampak berdiri melihat Ben dari jauh. Lukas menceritakan semuanya pada Winter, tak terkecuali masalah Bella dan para sahabatnya. Winter tampak tenang dan mendengarkan semua cerita Lukas. "Aku tak menyangka dedimu sekejam itu," ucap Winter. Ya," balas Lukas. "Dan Tiara, apa kau yakin dia baik-baik saja?" tanya Winter dengan nada sedikit khawatir. Lukas menatap Winter dari samping. "Hei, sepertinya kau sangat kehilangan adikku," ucap Lukas. "Tidak," balas Winter salah tingkah dan langsung menatap ke arah lain tak ingin menatap Lukas. Lukas tersenyum menggoda melihat ekspresi Winter. "Ah, kau menyukai adikku?" ucap Lukas dengan nada menggoda. "Apa yang kita bahas saat ini?" tanya Winter berusaha tenang. "Kak Lukas, Kak Winter." Ben berlari menghampiri mereka. Winter bernapas lega melihat Ben yang langsung mengalihkan perhatian Lukas. Setelah pulang dari panti asuhan, mungkin Winter harus mengucapkan terima kasih pada Ben karena telah menolongnya. "Kau haus?" tanya Winter. "Anak-anak ini minuman untuk kalian." Ibu Elna memanggil anak-anak di teras rumah. Ben langsung berlari menuju Ibu Elna meminta minuman. Winter dan Lukas berjalan menghampiri Ibu Elna. "Nah, ini minuman untuk kalian," ucap Elna menyodorkan 2 minuman segar kepada Lukas dan Winter yang senang hati diterima. "Ah, apa aku bisa minta tolong kepada kalian?" Elna menatap Lukas dan Winter. "Apa itu?" tanya Lukas. "Bisakah kalian mengawasi anak-anak? Aku akan memasak di dapur," ucap Elna. "Kami akan mengawasi anak-anak," ucap Lukas. "Masaklah dengan tenang, tanpa terburu-buru," ucap Winter melanjutkan. Ibu Elna yang mendengar itu langsung tersenyum lembut. "Kalian benar-benar pria tampan yang baik hati." Elna mengelus kepala Winter dan Lukas. Lukas yang menerima sentuhan kecil itu langsung terdiam. Ia seperti kembali merasakan sentuhan lembut yang mirip dengan maminya. Sedangkan Winter juga terdiam membantu menerima elusan Elna. "Rambut kalian sangat lembut." Elna tampak tersenyum. Lukas tersenyum manis membalas senyuman Elna. Winter juga tampak tersenyum tipis. "Ya sudah, aku akan ke dapur. Jaga mereka dulu ya," ucap Elna berbalik masuk ke dalam rumah. Lukas dan Winter terdiam. "Aku seperti merasakan sentuhan seorang ibu di kepalaku tadi," ucap Winter. "Ya, aku juga merasakan itu walaupun sebentar." Lukas menatap Winter tersenyum. "Ben, jangan manjat pohon," teriak anak perempuan. Lukas dan Winter melihat ke arah taman di mana Ben sibuk memanjat pohon dan duduk di salah satu batang yang kuat. Lukas dan Winter langsung berlari melihat hal itu. "Ben, turun," ucap Winter memerintahkan. Ben tidak turun. Ia semakin menaiki pohon. Lukas yang melihat tingkah Ben tertawa lebar. Ia seperti melihat dirinya ketika kecil dahulu sangat keras kepala. "Hei, apa yang kau lakukan, Lukas?" tanya Winter melihat Lukas yang ikut memanjat pohon bersama Ben.
Ben tertawa lebar melihat Lukas yang mengikuti dirinya memanjat pohon dan meninggalkan Winter di bawah pohon. "Hai muka datar, naik kemari jika kau memang lelaki," Lukas memberi tantangan. Tak terima, Winter langsung memanjat pohon dengan perlahan walaupun sedikit kesusahan. Lukas dan Ben tampak tertawa lebar melihat Winter yang kesusahan. Namun akhirnya Winter berhasil memanjat pohon dan duduk di sebelah Ben. Ben yang tiba-tiba tertawa lebar menjadi menunduk sedih. "Seandainya ada Cindy, Kak Tiara, dan Mami di sini," ucap Ben sedih. Winter yang melihat itu langsung mengelus rambut Ben dan menyenggol Lukas. Lukas menatap Winter bingung. "Hubungi Bella untuk datang ke panti," bisik Winter pelan. "Ponselku disita," balas Lukas. "Dedimu benar-benar kejam," ucap Winter. "Yah, begitulah." Namun tiba-tiba sebuah mobil mewah masuk ke dalam halaman panti. Semua orang sibuk menatap siapa yang ada di dalam mobil, tak terkecuali Lukas dan Winter. Dan perlahan pintu mobil terbuka. Bella tampak keluar dengan senyum manisnya, dan di sebelah Bella ada Sin masih duduk di kursi roda. "Mami!" teriak Ben kencang melihat Bella dan langsung melompat turun dari pohon, diikuti oleh Lukas dan Winter yang juga turun dari pohon. Anak-anak yang mendengar teriakan Ben langsung menghambur ke arah Sin dan Bella. Lukas terdiam dan pergi dengan pelan tanpa seorang pun yang tahu. Lukas mengamati wajah Bella yang tampak bahagia bermain dengan anak-anak di panti. Bahkan senyuman lebar ditunjukkan Bella kepada para anak-anak panti. Lukas yang melihat itu juga ikut tersenyum manis. Bella sudah bahagia bersama Sin, dan ia hanyalah orang yang kebetulan singgah di antara hubungan mereka. Yah, dia sudah bahagia. Dan begini, Lukas hanya bisa merelakan orang yang sangat dia cintai bahagia bersama orang yang dicintainya. Tak selamanya cinta yang kita bangun berhasil. Ada kalanya kita harus mengalah dan membiarkan pergi dengan cinta yang lebih baik. Kita tak bisa menebak sebuah perasaan akan kembali membalas dengan perasaan yang sama, tetapi yang harus kita ketahui adalah bahwa cinta tak pernah salah. Lukas berbalik menatap langit yang cerah. Mungkin saatnya ia benar-benar merelakan Bella dan mulai menerima takdir yang menyesakan ini. Lukas berharap sang ibu cepat-cepat meminta dirinya untuk menemaninya di sana. Tapi jika ia pergi, maka Tiara akan sendirian. Lukas merindukan adik kecilnya yang galak. Mungkin jika Tiara berada di sampingnya, maka ia akan bilang bahwa wajah Lukas jelek. Lukas langsung menutup mulutnya, tersenyum, namun air matanya turun. Ia benar-benar ingin bertemu Tiara, namun saat ini mereka terpisah dan hanya ada satu tempat yang ingin Lukas tuju saat ini. Lukas langsung melangkah pelan menjauh dari panti. "Di mana Lukas?" tanya Ben. "Bukankah tadi Kak Lukas di sini?" tanya Ben pada Winter. "Entahlah, aku juga tidak tahu. Mungkin ia sudah pulang," ucap Winter menatap ke sekeliling panti, namun tak juga menemukan Lukas. Bella yang sedang sibuk bermain dengan anak lainnya mendengar ucapan Ben dan Winter yang berada di dekatnya. Dengan cepat Bella mengalihkan pandangannya ke sekitar panti. Netranya jatuh pada sebuah gang kecil. Tampak punggung seorang lelaki yang Bella yakini itu Lukas tampak berjalan pelan. "Apa ada yang kau inginkan dariku? Aku akan mengabulkannya untukmu, aku janji." Ingatan Bella kembali berputar mengenai kejadian kemarin yang masih segar di ingatannya, di mana ia membuat sebuah kalimat yang menyakitkan untuk Lukas. "Pergi dan tidak muncul di hadapanku lagi," ucap Bella dingin. Ya, kalimat itu, dan sekarang Lukas benar-benar tidak muncul di hadapannya. Lukas benar-benar menuruti keinginan Bella. Bahkan Lukas langsung pergi melarikan diri ketika tahu dirinya lah yang mengunjungi panti.
Punggung Lukas semakin jauh dan tampak kecil di mata Bella. Tanpa sadar, air mata Bella jatuh ketika punggung Lukas hilang di balik dinding belokan jalan. Sin yang awalnya sibuk melayani anak-anak dibuat kaget ketika setetes air jatuh di atas kepalanya. Ia mengira hujan, namun ketika melihat ke atas, langit tampak lumayan cerah. Lalu, dari mana air ini berasal? Sin mendongak melihat Bella, dan betapa terkejutnya Sin melihat Bella yang sudah banjir akan air mata. Bella, Sin mencoba memanggil Bella, namun Bella masih diam dan menatap jalan tempat Lukas menghilang. Bella, panggil Sin. Tersadar, Bella langsung menatap Sin. "Ya, kau menangis?" ucap Sin. "Hah? Kau menangis?" Sin mengusap pipi Bella yang masih penuh air mata. Bella langsung mengelus pipinya dan kaget. Aku tidak sadar, ya ampun," ucap Bella mencoba menghapus air matanya, namun semakin deras keluar. Sin yang melihat itu langsung menarik Bella dan memeluknya. "Tenanglah, ada aku di sini," ucap Sin menenangkan, mengelus punggung Bella lembut. Bella yang mendengar ucapan Sin langsung menyembunyikan wajahnya di dada Sin dan terisak hebat sambil memegangi dadanya yang sakit. Sementara itu, Lukas berjalan terus hingga sampai di sebuah pemakaman. Hari sudah lumayan sore dan langit tampak gelap, tanda bahwa sebentar lagi turun hujan. Namun Lukas tetap masuk ke dalam gerbang pemakaman. Lisa Wenli 090720XX. "Halo Mam." Lukas berjongkok dan mengelus pelan batu nisan di depannya. "Bagaimana kabarmu?" tanya Lukas pada udara kosong sambil meletakkan sebuah bunga yang dibelinya ketika di jalan. Aku tahu kau pasti senang di sana." Lukas tersenyum membayangkan sang mami dahulu ketika tersenyum lembut padanya. "Aku baik, Mam." "Oh, Tiara. Aku tidak tahu di mana Tiara sekarang, Mam. Dedi menyembunyikan Tiara." Lukas berucap sedih. "Jika aku bertemu dengannya, maka akan kusampaikan salammu padanya, Mam." Lukas tersenyum. Hujan mulai turun dengan perlahan, namun Lukas tampak tidak terganggu dan masih sibuk mengelus batu nisan Lisa. "Mam, aku benar-benar merindukanmu." Lukas bersuara parau. "Yah, maafkan aku yang sudah 2 bulan tidak mengunjungimu." "Kau tahu, Mam, aku menyukai seorang wanita." Lukas mulai bercerita. "Dia seorang model yang sangat cantik dan galak, sama sepertimu dan Tiara, Mam." Hahaha. Lukas tertawa membayangkan Bella. "Aku bersamanya beberapa hari dan aku semakin jatuh cinta padanya, Mam." Wajah Lukas terlihat melembut membicarakan Bella. "Aku benar-benar terpesona padanya, Mam." Lukas tersenyum lembut membayangkan wajah tersenyum Bella. "Tapi dia menolakku dan pergi bersama cintanya yang dulu." Lukas menahan suaranya yang terdengar sedikit menyedihkan. "Apa saatnya aku harus menyerah, Mam?" tanya Lukas pada udara kosong. Tiba-tiba Lukas teringat sesuatu dan tersenyum lembut mengelus nama Lisa. "Yah, aku ingat pesanmu untuk selalu membuat orang bahagia." "Dia sangat bahagia, Mam, dengan Sin." Lukas tersenyum kecut membayangkan Bella dan Sin di panti tadi. "Berarti aku harus merelakannya?" tanya Lukas. "Baiklah, Mam, aku merelakannya," ucap Lukas menunduk menyembunyikan wajahnya. "Aku kuat dan tidak menangis, Mam," ucap Lukas terisak. Namun hujan semakin deras diiringi dengan air mata Lukas yang mengucur deras juga membasahi nama Lisa. "Aku tidak menangis, Mam," ucap Lukas parau. Bersambung.